Pemirsa, senang sekali saya Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Direktur Utama PT Semen Tonasa hadir dalam workshop penjaringan aspirasi masyarakat menuju Unhas 2045 yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention pada Kamis 6 Juni 2024. Hadir sebagai narasumber, ia menegaskan pentingnya penguasaan soft skill. Direktur Utama PT Semen Tonasa, Asrudin SEMMAKCA, hadir sebagai narasumber dalam workshop penjaringan aspirasi masyarakat menuju Unhas 2045. Ia hadir bersama dua narasumber lainnya, yakni Dirjen Dikti tahun 1999 hingga 2007, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, dan pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Sociopreneur.id, Desi Aliandrina PhD. Dalam materinya, lulusan sarjana dan magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini menyampaikan pentingnya penguasaan soft skill bagi generasi muda di tengah persaingan industri yang sangat cepat. Ia mengatakan bahwa saat ini IPK yang tinggi tidak menjadi daya tarik yang kuat bagi industri untuk merekrut sumber daya manusia. Ia lebih menekankan pada 3 soft skill utama yang harus dikuasai mahasiswa sebelum terjun ke industri kerja, yakni kemampuan pemecahan masalah, kemampuan kerja sama tim, dan kemampuan etos kerja. Beberapa skill lainnya adalah critical thinking, komunikasi, creative thinking, literasi digital, kemampuan analisis, kemampuan menulis, hingga kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan. Beberapa skill tersebut ia paparkan berdasarkan data hasil survei pada tahun 2021 tentang karakter lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan industri. Ya, key point pertama saya kira berhubungan dengan acara ini adalah memang bukan hanya industri semen ya, tapi industri pada umumnya di Indonesia ini memang dengan kondisi yang ada sekarang, pasar dengan teknologi yang maju, ini memang akhirnya membutuhkan beberapa karakter keluaran yang bisa kemudian beradaptasi dengan lingkungan industri yang ada. Dan kita harapkan bahwa beberapa karakter yang tadi saya sudah jelaskan itu, problem solving, ethic works, kemudian analytical thinking dan inovasi, itu kita harapkan bisa menjadi masukan ke perguruan tinggi untuk diwadahi, diramu dalam kurikulum yang bersifat soft skill. Dan saya kira itu memang penting untuk mengikuti bagaimana dinamika perkembangan global, bisnis, maupun teknologi yang sekarang ini yang kita tahu bersama itu sangat cepat. Dan lebih daripada itu adalah kita berharap bahwa dengan karakter-karakter yang dibutuhkan, kita berharap ke depan lepasan-lepasan perguruan tinggi itu bisa menjadi orang-orang yang menjadi trigger terciptanya industri dan perkembangan industri yang ada di Indonesia. Terkait kolaborasi PT Semen Tonasa dan Universitas Hasanuddin, ia menjelaskan bahwa hubungan tersebut telah terjalin lama dan akan terus berlanjut. Insya Allah saya kira untuk beberapa hal yang kita bisa sinergikan itu kita bisa lakukan, baik di beberapa aspek, baik juga untuk yang pendidikan. Tapi sepanjang selama ini memang dalam hal edukasi, Tonasa sering menerima mahasiswa UNHAS yang kemudian baik dia magang maupun mengambil objek Tonasa sebagai bahan tulisan skripsinya. Itu sudah berlangsung lama sih. Dan akan terus berlanjut tentunya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Direktur PT Semen Tonasa ini juga menambahkan, PT Semen Tonasa akan terus bersinergi dengan Unhas, tak hanya dalam dunia industri tetapi juga dalam pendidikan maupun penelitian. Iva Aisyah-Rahman, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam turnamen Asosiasi Tenis Profesor yang ke-6. Jamuan hangat di atas kapal pinisi disajikan Unhas dalam welcome dinner untuk para peserta dari 22 perguruan tinggi yang akan memperebutkan Piala Rektor Unhas. Dalam acara ini juga terdapat momen yang ditunggu-tunggu, seperti apa momen kehangatan yang dijalin para peserta di tengah pemandangan laut malam, serta momen unik apa yang berlangsung dalam acara ini. Simak berita selengkapnya untuk Anda.
Pertama di Sulawesi Selatan, Unhas jadi tuan rumah turnamen Asosiasi Tenis Profesor. Sebanyak 22 perguruan tinggi bersaing untuk memperebutkan Piala Rektor Universitas Hasanuddin 2024. Para peserta disambut dengan jamuan hangat dalam welcome dinner yang berlangsung di kapal pinisi kita pada Jumat 7 Juni 2024. Peserta diajak keliling menggunakan kapal pinisi sambil menikmati matahari terbenam dari permukaan lautan. Persembahan lagu dari band di kapal juga dari beberapa peserta menyempurnakan indahnya pemandangan laut dari sore hingga malam hari. Suasana kehangatan pun sangat terasa dalam acara ini. Jamuan dari Unhas ini jadi pengalaman baru bagi peserta dan mendapatkan apresiasi dari Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharmono SE.MSI. Terima kasih Pak Rektor Unhas. Ini pertama kali loh di laut kayak gini, keren banget Unhas. Bener-bener keren, best banget. Sementara tuan rumah Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLT Sulsel berharap selain untuk kesehatan, kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi. Malam ini kita mengadakan suatu kegiatan yang cukup unik, yaitu pembukaan Piala Rektor Unhas untuk Asosiasi Tenis Profesor. Petenis biasanya itu berkonotasi olahragawannya musim muda dan seterusnya, tapi kali ini tetap berjiwa muda tapi bergelar profesor se-Indonesia. Ya. Jadi kami di Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan yang sebenarnya dilakukan kadang 2 kali setahun, kadang sekali setahun. Ya jelas bahwa ajang ini adalah suatu ajang yang cukup menarik sekaligus penting juga untuk para profesor untuk stay healthy, tetap sehat. Tapi sekaligus kita jadikan ajang untuk bersilaturahmi. Nah malam ini juga sebenarnya akhirnya terpilih Ketua Asosiasi Tenis Profesor yang baru, Bapak Rektor Undip, nanti yang harus juga memberikan sedikit sepatah 2 kata. Dan tentu saya selaku Rektor Unhas sebagai tuan rumah tapi juga Ketua PLT Sulsel menganggap ini adalah suatu kegiatan yang khusus untuk menyemangati para petenis Indonesia. Tentu Prof. Bahar sebagai Ketua PLT Sulsel, Unhas juga adalah menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadikan olahraga, salah satunya tenis, itu untuk menjadi bagian dari aktivitas penting di kampus, supaya di samping kita dunia akademik, kita juga kemudian membuat berbagai kegiatan yang untuk menyehatkan sivitas akademik. Acara ini juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu, yakni pemilihan Ketua Asosiasi Tenis Profesor pertama. Di momen ini, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharmono SE.MSI, terpilih sebagai Ketua Asosiasi Tenis Profesor. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara Universitas Hasanuddin dengan 5 perguruan tinggi yang hadir, yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pertamina, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Samratulangi. Turnamen ini diikuti oleh 36 pasang peserta yang akan bertanding mulai 8 hingga 9 Juni. Turnamen kali ini merupakan turnamen Asosiasi Tenis Profesor yang ke-6 dilaksanakan sejak didirikan pada 2021. Adapun turnamen selanjutnya akan diadakan di Jakarta dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, sejak didirikan pada tahun 2021, akhirnya Asosiasi Tenis Profesor memiliki ketua yang akan memimpin langkah organisasi ini ke depannya. Welcome dinner turnamen Asosiasi Tenis Profesor yang ke-6 di Makassar menjadi momen terpilihnya ketua pertama ini. Penasaran siapakah yang terpilih menjadi ketua dari seluruh profesor se-Indonesia? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharmono SE.MSI, terpilih sebagai Ketua Asosiasi Tenis Profesor yang pertama dalam acara Welcome Dinner Turnamen Piala Rektor Unhas 2024 yang berlangsung di kapal pinisi kita pada Jumat 7 Juni 2024. Dalam momen ini, Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah. Rektor Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia, PLT Sulsel, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menunjuk langsung Profesor Suharmono untuk menjadi Ketua Asosiasi Tenis Profesor yang pertama. Pemilihan Ketua ATP sebagai rangkaian dari kegiatan turnamen Piala Rektor Universitas Hasanuddin 2024 ini dilakukan saat Rektor Unhas memberikan sambutan sekaligus membuka acara.
Pemilihan ketua ATP pertama ini pun disambut dengan sorak meriah para peserta yang hadir. Sementara ketua terpilih mengatakan ini merupakan amanah yang besar dan akan ia jalankan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor Unhas, Pak Prof. JJ. Jadi ini sebenarnya pertama ATP ini Asosiasi Tenis Profesor ini adalah informal, setahun 2 kali ada kejuaraan dan ini yang ke-6 di Unhas. Saya rasa malam ini Pak Rektor Unhas secara aklamasi karena tuan rumah menunjuk saya sebagai ketua ATP. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih bersinergi, berkolaborasi antar universitas di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor Unhas bahwa kita tidak hanya education, tidak hanya pendidikan, tapi juga research, tapi juga mudah-mudahan dengan olahraga menjadikan badan sehat dan menginspirasi olahraga ini menjadi lifestyle, gaya hidup bagi kita semua, terutama mahasiswa, kaum milenial, kaum Gen Z ya. Mudah-mudahan nanti cerdas, yes, fisik kuat juga harus. Oleh karena itu dari olahraga tenis yang diprakarsai oleh para profesor ini mudah-mudahan juga nanti memberikan kontribusi yang bagus untuk dunia pertenisan di Indonesia dan mudah-mudahan tadi harapan dari Pak Rektor Unhas ATP ini bisa berkontribusi kalau bisa ya di level ASEAN atau syukur-syukur di level dunia. Saya rasa ini tugas yang berat, tapi mudah-mudahan rame-rame kita berkolaborasi sehingga kita rukun, guyup, dan bermanfaat bagi bangsa ini terutama di dunia olahraga. Terima kasih. Asosiasi Tenis Profesor sendiri merupakan perkumpulan para profesor dengan kegemaran pada tenis lapangan yang berdiri sejak tahun 2021. Komunitas ini bersifat non-formal dan menjadi ajang menyalurkan hobi sekaligus silaturahmi antar para profesor dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Adanya ATP ini juga menjadi bukti bahwa para profesor tidak hanya handal dalam bidang keilmuan saja, tetapi juga dalam keolahragaan. Ifasya Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Depotin Aja, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.